warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Novianti. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Saya adalah mahasiswi PBG dalam jabatan dari LPTK UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang telah saya buat pada tanggal 18 Oktober tahun 2024 pada kelas 8 SMP Negeri 10 Bandar Lampung dengan materi berjudul Menjadi Pribadi yang Berintegritas dengan Sikap Amanah dan Jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kau tahu semangat, kau apa? Yes. Oh gitu, ada tambahannya berarti ya. Oke, alhamdulillah semuanya baik ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan membaca doa. Oke, Ibu minta kepada Ananda Azam untuk memimpin doa kita. Wah, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada hari ini Allah ridhoi serta Allah berkahi kita dalam menuntut ilmu. Lanjut. Kemudian di sini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian dan rasa cinta tanah air, di sini kita akan melakukan kebiasaan yaitu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, yang lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini adalah lagu Garuda Pancasila. Minta kepada Karisa untuk menjadi dan memimpin Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamator,
Jadi yang berintegritas dengan keamanan dan jujur. Ini ada di bab I. Kemudian ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Ya, apa? Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang masih ingat nggak ada berapa kitab yang wajib diimani? Empat. Apa aja? Kitab yang digunakan oleh umat Islam kitab apa? Sekarang ibu tanya, ada nggak kaitannya Pak materi kita pada hari ini dengan pembelajaran kita sebelumnya? Ada. Kalau ada apa kaitannya? Ya, jadi kaitan pembelajaran kita minggu lalu dengan hari ini adalah di dalam Al-Quran ya, kitab yang kita pedokan ya sebagai umat muslim itu ada dua anjuran ya, dua anjuran atau dua perintah yang Allah perintahkan kepada manusia itu untuk berbuat amanah dan berbuat jujur. Ada di surat apa? Ya, yang pertama ada di surat An-Nisa ayat 58. Kemudian yang kedua ada di surat At-Taubah ayat 109. Nah, ibu minta di antara kalian, Ahmad Fadil, mohon dibacakan surat An-Nisa ayat 58. Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil amanati ila ahlihi wa idza hakamtum bainan nasi amrakum bil adli innallaha kana sami'an basira. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya, jadi sudah jelas di kedua ayat ini di surat An-Nisa itu sudah dijelaskan ya Allah perintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kemudian di surat At-Taubah di situ Allah perintahkan bahwa orang-orang yang beriman itu bersamalah dengan orang-orang yang benar atau jujur. Ya, maka melihat dari anjuran ini sudah seharusnya kita sebagai umat muslim itu menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Sehingganya kita dapat menerapkan dua sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, bisa juga kita contohkan dengan mengikuti anjuran apa yang disampaikan Nabi. Ya. Karena Nabi itu mendapat gelar sebagai Al-Amin. Ya. Atau orang yang dapat dipercaya. Ya. Semoga apa yang kita perbuat ya disunahkan menjadi syafaat kelak kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3 yang akan kita capai. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian ya apa sih itu amanah dan apa itu jujur dengan benar. Ya, kemudian yang kedua peserta didik dapat menunjukkan contoh ya setelah memahami makna kalian diharuskan untuk memahami
beribadah. Ya, beribadahnya hanya kepada Allah dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ya, jadi perintah Allah atau amanah yang diberikan Allah itu bukan hanya sekedar kehidupan di dunia, tapi ada tanggung jawab juga nanti yang akan ditanyakan di akhir. Yang Allah amanahkan manusia yang diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kepercayaan yang diberikan oleh manusia, artinya amanah kepada sesama manusia. Ya, tanggung jawab yang diberikan manusia dari manusia yang lainnya. Ya, amanah ini bisa berupa materi atau non materi. Kalau materi contohnya seperti apa amanah dalam materi? Contoh misalnya Karisa nitip uang sama Keisha, tadi nitip uang 20.000. Itu sebagai bentuk amanah dari Keisha ya kepada Karisa. Sebagai pemegang amanah maka wajib tanggung jawab ya, tidak memakai uang yang diberikan Keisha kepada Karisa. Itu sebagai bentuk amanah berupa materi. Kalau non materi seperti apa contohnya? Rahasia boleh. Ada lagi contoh sederhana yang bisa diambil dari kehidupan di kelas misalnya. Piket, iya benar ya. Salah satunya adalah piket atau ketua kelas. Nah, ketua kelas itu diamanahkan oleh siapa? Oleh wali kelas. Maka sudah seharusnya menjalankan amanah tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Artinya adalah amanah terhadap diri sendiri ya. Jadi manusia itu diciptakan dengan sempurna ya. Lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, Allah ciptakan tubuh ya. Semuanya lengkap. Dari mulai rambut, mata sampai kaki ya. Tidak ada satupun yang berkurang. Maka tanggung jawabnya apa? Menjaga pemberian Allah tadi dengan melakukan apa misalnya olahraga, ya itu bisa dilakukan sendiri. Oke, sekarang yang jujur. Paham ya yang untuk amanah? Ya, jadi ada 3 cakupan ya terkait dengan amanah. Kemudian kalau jujur, di situ ada apa? Pikiran, perkataan. Jadi jujur itu adalah kesesuaian ya antara pikiran dengan yang terjadi sebenarnya, kesesuaian antara perkataan dengan yang sebenarnya, sesuai dengan perbuatan yang dengan sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan jujur. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompoknya berisikan 6 orang. Kemudian Ibu sudah bagikan LKPD, silakan dibuka gawainya masing-masing. Jadi tugasnya ada 2 aktivitas ya. Kita sudah aktivitas berempat permasalahan, silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya terkait dengan jawaban dari aktivitas. Ada sebuah cerita ya, kemudian nanti ada cerita di situ ada. Yang pertama tugasnya apa?
pengertian amanah. Ya, pengertian amanah. Sudah bisa nih? Kan ya. Kemudian yang kedua itu ada berita. Yang kedua itu ada programnya akan dijawab. Ya, bisa contoh-contoh sederhana yang pernah kalian alami. Pastilah kalian biasa bergerak amanah. Contohnya diusahakan tidak seperti yang ada, disesuaikan dengan kondisi kamu dan karena aktivitas yang kedua itu berupa cerita. Nanti silakan dituliskan jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Berikan 3 contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menyontek saat ulangan. 2. Jujur dalam perkataan, perbuatan, serta pikiran. 3. Tidak menyembunyikan hasil ulangan kepada orang tua. Aktivitas 2. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Jenny dan Edi Sandi berbandingkan uang dan kita yang menentukan? Karena Jenny dan Edi Sandi merupakan dua orang yang memiliki sifat jujur. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu dari ada umumnya? Karena mereka mengerti bahwa sifat tersebut tidak sesuai dengan sifat guru dan anak, dan mereka juga menjadi uang dan Kelompok lain ada yang mau bertanya? Apa akibat kalau kita tidak jujur? Akibat yang ditimbulkan kalau tidak jujur. Ada yang bisa jawab? tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Sudah puas jawabannya? Sudah. Ada lagi kelompok lain? Ya, oke. Kalau nggak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan dari kelompok 3 begitu pemikirannya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Berikan 3 contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengerjakan ujian tanpa menyontek. 2. Berbicara jujur sesuai kenyataan. 3. Menjauhi niat untuk membayar. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Bu Jenny dan Deki mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Menurut kami, berita ini adalah berita positif karena memiliki hikmah yang bisa kita ambil. Bu Jenny dan Deki mengembalikan uang tersebut karena mereka tahu uang tersebut bukan hak mereka. Nomor 3. Atau faktor yang menyebabkan mereka keduanya memilih menggunakan uang dari daripada dimiliki. Karena mereka menyadari bahwa mengambil hak yang bukan milik mereka dapat menimbulkan dosa dan tidak sesuai anjuran Al-Quran. Jadi kelompok 4 ada yang mau bertanya? Nah, kelompok 3 Apa jangan dulu bilang apa akibat jika menjadi dan Edi Sandi tidak mengembalikan uang 5 juta tersebut? mereka dan uang tersebut menjadi tidak halal. Uang tersebut menjadi tidak halal karena dia mencuri yang bukan miliknya. Ya, lagi? Oke, sudah puas jawabannya? Sudah, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi, ya. Oke,
dibalasnya tidak langsung hari itu, tetapi bisa juga di kemudian hari. Kemudian diniatkan karena Allah dalam melakukan segala sesuatu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang sudah bisa membedakan antara amanah dan jujur? Kalau amanah kayak apa? Ya, jadi amanah itu tanggung jawab atau kepercayaan yang harus dijaga, dilaksanakan dan bertanggung jawab. Kalau jujur, sesuai dengan kenyataan, ya, perbuatan yang dilakukan dan informasi yang jadi secara pengertian itu terlihat ya perbedaan antara amanah dan jujur. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa? Ya, kedua ini memiliki hubungan yang sangat erat. Bisa diibaratkan jujur dan amanah ini sebagai sebuah bangunan. Ya, ketika kita membuat sebuah bangunan itu ada namanya fondasi. Fondasi ini tugasnya apa? Untuk memperkokoh. Ya. Fondasi ini kita asumsikan sebagai amanah. Ya, kemudian di dalam bangunan itu ada namanya dinding. Nah, dindingnya ini kita asumsikan sebagai jujur. Ya, jadi sama-sama menopang satu sama lain, saling berhubungan dengan satu sama lain. Ya, jadi seseorang dikatakan amanah itu pasti berbuat jujur. Itu juga orang yang tidak amanah pasti perkataannya atau perbuatannya tidak jujur. Makanya sampai sini perbedaan antara amanah dan terkait dengan ada yang ingin bertanya? Silakan jawab ya. Kemudian sehingga kita bisa menerapkan dua perilaku tadi dalam kehidupan hari-hari.